Obrolan manis bersama dua orang manis. Pahit. Apa gue udah terharu tuh, lihat tuh, gue udah siap-siap. Iya, oke. Jadi ceritanya kita mau bahas tentang kehidupan ya. Eh, Bintang tamu kita hari ini tuh adalah Bunda Nita. Dia ini sudah, maaf ya saya ketawa mulu, soalnya yang ini anaknya Sule dia nih. Jadi Dia anaknya Pak. yeah. Terus? Ya, jadi saya mau menanyakan tentang kehidupan sehari-hari ya. Ya, Ibu Nita ini kalau tidak salah punya anaknya berapa? 2 ya? 2. Masih hidup semuanya? Hidup. Yang Iya. mati itu kucing saya di rumah orang. Oh, oke. Tolong, anak ibu itu yang 2 itu yang pertamanya umurnya berapa yang paling tua? Iya. Anda nanya anak saya mau ngasuh bagaimana? Enggak, saya Oh tanya iya. dulu aja. Ya, anak saya itu ada 2. Ada 2. Cewek dan cowok. Oh, Nah, cewek. ngomongnya cowok dan cewek. Iya. Oh, yang paling Udah tuanya. gak usah banyak-banyak, anak saya udah gitu doang. Oh iya, berarti 2 aja ya. Mm-mm. Suami punya? 1 lah, saya mau 2. Anda aja saya suruh kawin lagi maksudnya. Jangan dong. Jangan dong. Untuk keluarga masih utuh berarti ya? Utuh lah. Sekarang kerja di mana, Mbak? Gak usah detail Oh, gitu aja. iya. Kerja di Soalnya salah satu perusahaan BUMN. Masya Allah, tabarakallah. Iyalah, kita berdoa yang baik-baik lah. Oh iya, oke. Kalau nggak Iya. salah Kan? Ya udah gitu. Oh iya. Ya, lanjut. Oke. Mbak Nita ini kalau berarti bisa dikatakan adalah wanita kurir ya? Kuat, karir kali. Jadi gini ya, kalau misalkan mau mengetahui, sebenarnya gini loh, Densu. Oke. Gimana? Gini, kalau misalnya mau mengetahui kehidupan saya itu ada 2 versi. Oh iya. Berantakan dan rapi. Ibu mau yang mana dulu? Yang gaib ada yang Goib. Ada gaib ada. Ada. Sebenarnya saya nggak usah ngomong, ibu juga tahu. Ibu kan juga mantan goib kehidupannya. Oh iya. Memang kita kehidupannya agak suram. Iya, suram. Tapi sekarang kita sudah cerah. Gitu ya, Iya. guys ya. Terus? Ya itu gimana cerita kehidupan ibu, tolong diceritakan. Gak usah banyak-banyak, cukup segini aja. Jadi gini, udah gitu. Cukup. Kita ini mau podcast Iya, podcast ini. Jadi gini, dengar ini aja, kita saling tanya menanya ya. Oke. Tanya jawab. Iya. Yang bisa jawab dapat apa? Spray 2 pintu. Spray 2 pintu. Jadi gini. Iya. Dari saya dulu aja ke Ibu Inka ya guys. Jadi sebenarnya ini tuh acara yang punya itu Ibu Inka, Sapina Tanker ya. Nah, dia tuh mau bertanya-tanya tentang kehidupan saya yang sangat spesial ini. Terus, nah, kenapa Anda jadi nanya ke saya? Ya saya nggak apa-apa jadi host lah. Di sini kan kita host berdua, kita bisnis. Harusnya kita nyari orang lagi dong. Ditanya-tanya. Salah. Ya udah. Oke. Jadi gini. Coba dong ceritain gimana, kan dengar-dengar mulai merintis Jasmine Wedding nih guys. Gimana tuh? Kok bisa kepikiran buat ada merintis nih usaha selain kerja di salah satu perusahaan? Kok bisa gitu? Pemikirannya kok bisa ke situ gitu? Pribadi lah usaha. Iya, itu adalah bisnis pribadi saya. Sebenarnya awalnya saya itu tidak berencana untuk membuka si Jasmine Wedding Brand. Tumben ya, pertanyaannya bagus ya. Enggak, soalnya habis makan dimsum. Biasanya dia makan buah berenuk. Jadi intinya saya itu hanya membantu teman saya yang ingin menikah. Karena dia dan suaminya itu bekerja, sama-sama bekerja. Jadi dia sudah tidak ada waktu untuk mengurus pernikahannya. Saya sebagai orang yang sudah pernah menikah, udah nikah nih ceritanya. Mencoba bukan untuk, ceritanya emang iya. Iya, bukan ceritanya emang udah nikah. Saya mencoba untuk membantu memberi konsep pernikahan yang baik untuk dia seperti apa. Ternyata diterima oleh dia tuh konsep-konsep yang saya udah berikan. Nah, saya diberikan kepercayaan untuk kayak gimana kalau kamu aja yang handle wedding saya di hari H. Jadi kita udah bicara serius ya. Di hari H terus saya bilang, saya tidak ada basic WO, Mbak. Gak apa-apa, daripada saya harus bayar orang lain, mending saya bayar kamu. Lumayan buat beli pesawat terbang. Biji Habibie ya. Iya. Kayaknya nyambungnya nanti ke keluarga ujung-ujung gue yakin ini. Ya terus
Ya sudah, saya terimalah tawaran itu. Ya udah, dari situ saya belajar untuk ngobrol. Anda punya ini? Punya saya di sini otak saya. Ya, saya belajar, saya ngobrol sama orang-orang wedding, saya ngobrol dengan MC, saya cari-cari price listnya. Setelah ketemu, saya ajukan ke klien, itu bisa dibilang klien ya, karena dia yang pertama. Saya berikan kayak price listnya untuk MC seperti ini berapa, terus untuk dokumentasi berapa, terus contoh-contohnya apakah dia suka atau tidak. Ternyata dia suka dengan pilihan saya. Jadi intinya tuh dari coba-coba ya. Awalnya saya coba-coba. Ya jadi cari tahu dong. Iya, jadi udah. Bono. Iya, jadilah saya karena sudah terlanjur mempunyai price list tersebut. Nah, saya ditanya oleh salah satu fotografer di Kerawang. Jadi namanya apa? Saya mikir tuh. Namanya apa ya? Iya. Sebentar, jangan tanya sekarang dulu, saya belum punya nama. Saya cari dulu, setelah saya ngobrol sama nanti saya kasih tahu namanya. Kalau udah bubur merah bubur putih juga. Iya, saya belum bubur merah bubur putih sampai sekarang. Iya benar. Baru nasi liwet sama sate kambing bekas kurban. Jengkol juga ya. Iya. Udah, saya pulang. Iya ya, namanya apa ya? Saya searching. Saya dapat lah. Oke guys, tadi ada iklan sebentar ya, karena kita lagi sambil bekerja. Iya. Jadi intinya tadi sampai mana? Yang masalah searching nama-nama, kalau mau pakai nama wedding apa nih gitu. Oh iya. Ya. Jadi namanya itu saya cari di Google, rekomendasi nama wedding organizer. Karena bisa kepikiran itu karena itu banyak banget namanya. Tapi saya tuh pengennya yang identik dengan pernikahan itu apa? Saya mencari. Jasmine itu kan melati. Melati itu sangat identik dengan pernikahan. Apalagi kita itu sedang berada di Jawa Barat yang kayak di apa ini yang di banyak melati siger gitu. Sini siger pakai melati. Kalung buat dipakaikan untuk menyambut laki-laki pakai melati. Seperti itu. Jadi identik dengan pernikahan. Saya mengambil lah Jasmine mengambil lah. Oh, maaf saya berada budek. Terus nama Jasmine itu untuk sebagai nama WO Anda. Betul. Oke. Selain itu juga sekarang lagi berjalan juga, alhamdulillah sudah berjalan. Kalau bisa dihitung berarti Jasmine itu sudah berdiri dari bulan Februari Maret lah. Masih proses namanya juga ini ya, tapi itu udah apa namanya kemajuan sangat pesat ya. Pesat. Maaf. Kalau pesat itu Oke. Nah, terus di bisnis kamu itu ada berapa orang? Termasuk dengar-dengar juga suaminya juga. Iya, kebetulan support sebagai yang menghitung keuangan, yang mengatur keuangan itu adalah beliau. Saya sebagai marketing bisa dibilang. Saya mencari-cari klien, saya mengiklan. Itu tangannya biasanya nggak usah ke muka saya. Cari klien gitu. Azim, iya. Dah, sampai situ aja. Saya sekarang giliran saya untuk bertanya kepada wanita ini. Iya, boleh. Iya. Jadi dengar-dengar kita tuh satu sekolah, guys. Jadi kita tuh ketemunya waktu dia itu. Kalian gak nanya kan? Nggak ada yang tanya. Enggak, ini cerita nama podcast ing. Lu lihat kagak sih ini? Ya. Soalnya di sini tuh nafsu itu paling utama. Bukan. Apa? Emosi nomor 1, sabar tidak perlu. Iya, benar. Nah, itu quotes hari ini. Jadi kita tuh satu sekolah, cuman aku tuh kenal sama dia waktu kelas 2 ya, Ing. Ya. Jadi dia tuh bener-bener, dan bahasa dia itu yang emang sih dia tuh bisa bahasa Indonesia, tapi kan selancar-lancar bahasa Indonesia kita bisa membedakan mana orang luar, mana orang dalam. Saya emang orang luar negeri. Iya. Luar negeri mana? Anda negeri Jawa Barat. Iya, jadi gitu. Nah, sebenarnya kita satu sekolah itu apa ya, bisa dibilang akrab enggak gitu ya? Saya nggak mau akrab sama dia. Saya juga sebenarnya saya juga nyesel berteman sama dia. Ya, karena dia hampir nggak ada kayak gitu. Ya, terus ya apa namanya, banyak lah kisah-kisah yang di sekolah yang menurut kita ya. Kita sekelas ya. Jadi kita nggak sekelas, guys. Kita tuh beda kelas. Ini kelas A, ini kelas B. Terbalik. Oh salah, ini kelas B, ini kelas A. Gitu.
Ntar Andi ini udah muka gua jelek, tutup tangan lu makin jelek muka gua. Iya guys, jadi gitu guys. Ini nanti kita akan masukin ke YouTube ya. Kita bikin YouTube nih. Ya gitu ya guys. Nanti kita akan mengundang tamu-tamu yang lain untuk ngobrol sama kita. Kita kan gue belum selesai bertanya. Iya, sok gua jawab. Oke. Saya mau nanya. Sama Thor. Itu anjing. Iya, terus tidak boleh ada kata kasar. Iya. Bagaimana cara Ibu Nita untuk memanage waktu, karena Ibu Nita itu sebagai wanita kurir, terus dia punya anak 2 dan alhamdulillah suaminya ada 1. Bagaimana cara memanage waktunya itu? Mungkin kan di sini teman-teman ada yang ingin menikah tapi mikir bagaimana nanti kalau sudah menikah punya anak tapi masih kerja, itu tolong dikasih tahu kepada halayak ramai. Ya, jadi gini ya, sebenarnya gue jawab dari mana ya? Soalnya kalau misalkan menikah itu harus siap segala rupa guys, harus semuanya dipersiapkan segala rupa. Okay. Ya mungkin sebelum menikah tuh yang penting gue hidup sama lu gitu, padahal enggak sama sekali guys, cuy gitu. Nah udah gitu ya sama halnya punya anak itu harus dipersiapkan dengan matang. Oh berarti ibu punya persiapan? Iya, bukan cuma materi tapi mental juga. Anjay, Anda pernah baby blues? Pernah. Saya teriak-teriak boleh nggak? Oh iya, saya pernah baby blues 2 kali. Oh berarti selama punya anak 2 Anda baby blues. Yang ya banyak lah ya, baby blues 2 kali. Kenapa bisa baby blues? Karena kan tidak support sistemnya tidak memenuhi si ibunya. Contohnya mau dicontohin nggak? Boleh. Kayak anak pertama kan itu bener-bener kita itu nggak ada yang bantuin megang anak gitu loh. Jadi udah gitu kan kita nikah tuh muda. Oh masih muda. Iya, umur aku akan yang pertama itu karena ya pertama masih muda, belum siap apa-apa, bener-bener belum siap punya anak gitu. Lo kok tiba-tiba punya anak tapi gitu. Nggak hamil duluan? Enggak. Okay. Soalnya saya nikah udah 1 tahun setelah itu hamil. Iya. Nanti kita kata. Lupa aja. Iya, nggak boleh kayak gitu. Kalau yang kedua itu karena enggak semua support sistemnya kayak dari keluarga tuh ada, cuman karena lahirannya sesar, proses melahirkannya secara sesar, baby bluesnya dari situ. Udah malah lagi kesakitan, ASI keluar sedikit, jadi stres gitu. Itulah intinya. Dan setelah punya anak juga kan ada kehidupan lagi, kayak entah nanti, apalagi kita kan wanita-wanita kurir ya, kata Mbak Inka ini. Jadi kita tuh harus punya tenaga ekstra. Ya semua tuh harus ada pilihan sih sebenarnya. Cuman karena pilihan saya bekerja sambil tidur. Iya. Anda kali itu. Saya nggak pernah tidur. Iya, dia nggak pernah tidur, ngelenyap doang. Iya gitu, pokoknya. Iya, jadi saya tanya, bagaimana cara membagi waktunya? Membagi waktunya itu, yang pasti kurang tidur udah pasti itu. Itu waktu tidur kagak ada bagi-bagi, itu waktu tidur. Ya. Dalam waktu 24 jam berapa menit Anda tidur? Yang pasti kurang tidur lah, udah pasti udah itu. Oh iya. Kalau misalnya baginya itu ya kalau misalkan sebisa mungkin kalau nggak kuat kerja minta dinesin guys. Misalnya dia suka minta libur terus ya. Ya apalagi ke dia pas lagi libur. Iya, suka gangguin libur saya terus dia. Tapi kebanyakan saya kalau dia nggak mau ya udah, soalnya kita juga paham dia juga punya keluarga kan. Apalagi suaminya dia ini liburnya cuman 1 hari full, yang hari Sabtu setengah hari ya. Enggak. Sabtu Minggu suami saya liburnya. Oh iya, Sabtu Minggu. Tapi kan namanya teman itu kan konsekuensi kita. Kalau misalkan kerja pasti ada aja, nggak bisa gitunya lah. Oh gitu, berarti intinya Anda kurang tidur ya? Iya, mau bagi waktunya ya sebisa mungkin. Ibu-ibu nanti juga, ya Anda gimana sebagai istri dulu ngebagi waktu sama suami gimana? Saya biasa aja, sampai sekarang saya tidur bangun tetap siang. Oh, masak gimana saya? Dia support sistemnya masih full berarti ya? Iya, karena suami saya itu alhamdulillah membantu, tapi kadang saya juga suka kerja 2 kali jadinya. Ya berarti itu namanya memperpanjang waktu ya, bukan mempersingkat. Iya, jadi untuk kalian yang punya suami, tolong sebelum menikah ditanya dulu. Tolong sebelum menikah ditanya dulu, kamu bisa nyuci enggak? Kamu bisa nyuci piring enggak? Kamu bisa masak enggak? Kalau misalkan dia enggak bisa, jangan. Itu bukan berarti kita mau jadiin babu ya. Iya, karena depannya kita itu kalau misalkan apalagi kalian kerja ya, itu sangat-sangat
capek kalau pulang kerja kalian harus nyuci piring lagi, harus ini lagi. Ini kalau sama-sama kerja ya dua-duanya. Kalau kalian gak kerja ya nggak apa-apa, gak usah cari yang bisa nyuci juga nggak apa. Cuman kan lebih baiknya saling membantu. Kali suaranya makin kecil ya Anda ya? Iya, karena saya nggak mau kedengeran sana ada. Ya intinya jangan sampai mendapatkan suami yang patriarki. Basah gak itu enggak? Ya, gua gak bisa ngomong ya. Karena kita itu apalagi wanita kurir itu sangat membutuhkan bantuan dari suami yang literally cuman kayak nyuci piring, kayak ngejemur baju atau nyuci baju. Itu perlu loh. Itu sangat membantu banget ya. Karena kalau tidak ada itu kita bayangin kita udah double dinas. Lu nyindir gua. Iya, double dinas terus udah gitu pulang harus ini dulu, itu dulu. Untungnya suami saya itu saya nggak masak, dia beli. Ya sekarang simpelnya gitu sih sebenarnya ya, daripada kita masak double. Yang penting itu nyetok nasi. Itu paling wahid itu. Iya, paling penting itu nyetok nasi. Kenapa nasi? Karena ya kalau nyari temennya tuh gampang gitu. Karena kalau misalkan nggak ada nasi sendirian kan nggak bisa ya. Kalau nasi itu sebenarnya murah. Tapi kalau misalkan parah murah katanya. Enggak, maksudnya kalau beli di luar itu sebenarnya murah ya, goceng gitu. Iya, tapi sayang aja daripada kita beli, mending kita nyetok di rumah. Nyetok di rumah, misalnya masak lah intinya seperti itu, guys. Iya sih sebenarnya itu. Terus apa lagi yang mau kita bahas? Tapi emang gini ya, sebenarnya kalau misalkan kodratnya wanita tuh maksudnya emang nggak kerja sebenarnya ya. Cuman nanti pasti ujungnya wanita karir itu kemana lagi kalau nggak jadi ibu rumah tangga coba? Iya. Karena orangnya beda mungkin ya sama orang yang ibarat kata gitu dia nikah untuk kayak mengabdi gitu buat suaminya. Kalau gue tuh nggak bisa, bukan nggak mengabdi ya, jatuhnya kayak dia di rumah aja tuh gue mau ngapain gitu. Iya, kayak punya keahlian yang lain. Kayak gue tuh bakalan stres. Gue pernah di Gorontalo tuh pas setelah nikah gue pulang. Disclaimer, Gorontalo itu kampung dia guys. Iya, aku pernah pulang kampung setelah menikah. Aku tidak bekerja, aku hanya bisnis. Adalah bisnis aku buka bisnis counter, tapi lumayan sebelum counter itu benar-benar tidak memegang apa-apa, benar-benar di rumah ngelihat teman-teman pada ngopi, pergi kemana bersama teman kerjanya tuh aku stres, dan itu sangat berdampak juga ke suami. Benar. Karena kayak ngelihat suami asik sama teman kerjanya, punya dunia sendiri di luar, itu tuh sangat-sangat kayak gue sendiri di rumah, dunia gue cuma sedangkan dapur. Iya, cuma dapur, kamar, sedangkan lo ke tempat kerja, ketemu orang, lo ngobrol, lo pulang ke sini dengan kayak itu tuh sangat mengganggu banget mental. Iya benar. Jadi udah paling benar sama-sama kerja, sama-sama ketemu orang. Jadi biar otak kalian itu berjalan, guys, nggak mentok di situ aja. Sumpah kalau lu di rumah itu emosian banget, walaupun kita sudah emosi, emang orang emosian ya, emang orangnya emosian, akan tetap emosian kalau misalkan akan lebih emosian kalau dia di rumah. Iya lagi. Bener gak? Benar. Iya, karena kalau misalkan kita ketemu orang, kan orang tuh nggak akan tahu kalau misalkan kita lagi ada masalah atau apa. Ya udah ketemu sama orang, kita ngobrol, kita cerita, itu lumayan mengurangi beban pikiran kita. Walaupun pulang ke rumah tuh tetap gitu. Itu orang kemesan yang kayak ayam gitu. Ini mana gitu. Ya sebenarnya menikah tuh nggak menyeramkan guys kalau misalkan kalian menikah dengan orang yang tepat. Tapi setiap pasangan tuh nggak akan mungkin tepat loh. Iya, tepat dalam artian tuh ya itu yang pertama tidak support juga. Ada sih yang nggak support, tapi bagaimana ya? Support itu kayak susu ya? Iya, support. Susu, iya. Gitu guys. Ya, nah terus apa yang ngebuat, sebenarnya gini ya, di tahun 2018 gue itu hampir semua yang satu angkatan gue pada bercerai itu kalau nggak materi ya mereka tuh komunikasi, kurangnya komunikasi, saling kayak kita capek tapi dipendam sendiri gitu loh. Iya. Nggak mau ngomong ke pasangannya. Karena udah capek di tempat kerja, pulang ke rumah udah habis energinya. Harus berdebat lagi gitu loh. Jadi pengennya tidur aja. Kalau sampai berdebat sampai 3 hari nggak akan selesai. Itu lo bukan. Gua. Gitu. Makanya kalau misalkan emang harus sebenarnya berkomunikasi itu. Harus, karena kalau tidak ada komunikasi tidak akan benar.
Kan kita berumah tangga berdua, bukan bertembok. Bersebelah. Iya lagi anjing. Iya kan, bener ya. Iya bener. Kita sok banget ngomong kayak gini, padahal kan kalian nggak tahu kita di belakang kayak gimana. Ya pokoknya mah kalau misalkan dipikir-pikir namanya rumah tangga tuh pasti ada plus minusnya sih sebenarnya. Iya. Entah Kamu itu udah berapa tahun berumah tangga? menuju 8. Masya Allah, tabarakallah. Udah dong. Aku baru 3 tahun. Tahun ini ya. Udah. Udah. Tahun ini kemarin. Tahun ini bulan Juli udah 3 tahun. Oh, berarti udah. Berarti baru sebulan ya, 3 tahun 1 bulan ya. Oh, berarti lu kemarin anniversary ya? Ya, iya kan dia di kafe gue liat statusnya. Emang iya dah? Iya, di foto di kaca itu loh. Iya Dia lagi survei. Iya dah? Iya. Iya, gue mah tahu. Itu tanggal 2 ya? Pokoknya lu tuh terima kasih gini. Iya, gitu guys. Ya. Apa yang mau ditanyain tentang sama Inka? Bingung dia. Iya, saya bingung makanya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua karena kita mau edit dulu video ini ya guys. Doakan semoga ini uploadan kita ini, konten kita ini akan bermakna untuk siapa saja ya guys. Bermakna untuk orang-orang yang gabut aja nonton ini. Iya, karena ini wanita-wanita gabut. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan podcast yang sangat bermanfaat ini bagi orang-orang gabut. Kalau kalian suka, apa nih? Jangan lupa injek HP. Injek HP-nya. Iya, terus jangan lupa like. Itu dislike aja. Jangan lupa like. Oke, guys. Terima kasih. Bye-bye. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngobrol-ngobrol sama siapa ini? Bintang tamu. Jangan bikin ketawa dulu. Oh iya enggak. Kan diedit kan ini. Uh, Ya memori gua penuh ini.